Record sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu itu ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada makhluk yang bernama manusia. Makhluk yang bernama manusia. Jadi tidak ada makhluk-makhluk ya lain yang diberi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan seperti layaknya manusia. Nah, hal ini itu merupakan sunatullah yang memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat surah Al-Baqarah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan al-asma. Asma itu pengetahuan yang tak terbatas ya. Kullaha semuanya. Asma itu nama dari bentuk jamak dari kalimat isim. Isim. Ismun nama. Bentuk jamaknya asma. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan semua bentuk definisi dari ilmu. Semua bentuk perspektif dari pengetahuan itu sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian di ayat terusan ayat itu ya, thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi pengetahuan, Allah kemudian menganugerahi memerintahkan Adam alaihi salatu wassalam untuk ya, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi informasi kepada para malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Diberikanlah pengetahuan itu kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Malaikat-malaikat tuh ngomong, "Wahai Adam, sampaikanlah kepada saya, berilah saya informasi, berilah saya kabar dengan semua pengetahuan yang telah Allah anugerahkan, pengetahuan al-asma yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jikalau kamu memang benar-benar orang yang dapat dipercaya." Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang luar biasa sangat memuliakan makhluk manusia. Sehingga untuk manajemen atau pengaturan dari ilmu pengetahuan itu diberikan kepada makhluk manusia. Sekarang ini seiring berjalannya waktu, pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada makhluk, satu saja makhluk Adam, sekarang menjadi beberapa juta hingga beberapa triliun pengetahuan, ya kan? Dari mulai di bidang pendidikan tinggi saja, prodinya itu ada berbagai macam prodi kan, program studi. Di ITERA saja sudah 39 program studi kalau tidak salah, 39. Bayangkan. Dan ini pengetahuan-pengetahuan tak terbatas sesungguhnya. Ini baru jurusan sains dan teknologi. Ya. Fokus skupnya sains dan teknologi, dan itu belum semua sains dan teknologi, belum semua, mohon maaf. Itu sudah 39 prodi. Bayangkan kalau nanti ada prodi sosial, ada prodi humaniora, ada prodi kependidikan, ada prodi hukum, ada prodi ekonomi dan bisnis, ada prodi itu filsafat, ada prodi macam-macam. Ya, fakultas-fakultas itu macam-macam. Artinya dari satu makhluk yang bernama Adam yang telah Allah anugerahi pengetahuan,
muncul berbagai macam pengetahuan-pengetahuan lain yang tak terbatas dan hingga ini terus berkembang, ya. Dan hingga ini terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala begitu mengangkat derajat manusia ya karena ini. Karena ini. Kita lanjutkan. Ilmu ini menjadi apa? Pegangan setiap muslim, setiap mukmin, setiap muslim, bahkan setiap manusia. Makanya ada istilah al-ilmu kas-saif. Ilmu itu seperti pedang. Ilmu itu seperti pedang. Suara saya jelas enggak? Putus-putus enggak? Tidak, Pak. Jelas. Enggak putus-putus, tidak putus-putus ya? Lancar, Pak. Jadi ada penjelasan bahwa al-ilmu kas-saif. Ilmu itu seperti pedang. Jikalau kamu bisa menggunakan pedang itu dengan maksimal, ya diasah, kemudian dirawat, kemudian digunakan dengan cara yang baik, kamu akan mampu mengoptimalkan pedang itu. Tapi jikalau pedang itu kamu tidak pernah diasah, ya, tidak pernah dirawat, ada karat ya dibiarin, ada gompel ya dibiarin, ya pedang itu tidak akan pernah tajam, tidak akan pernah bisa bermanfaat, tidak akan bisa jadi alat untuk mempertahankan keamanan, mempertahankan diri, tidak bisa juga dijadikan sebagai alat untuk menyerang atau mendapatkan keuntungan, tidak bisa. Jadi ilmu pun demikian. Ilmu yang kamu dapatkan, ilmu yang sedang kamu cari, ya, apapun itu ilmunya, kita harus asah terus tiap hari, tiap waktu. Kita harus rawat dia dengan cara membaca, dengan cara, kalau sekarang ini mungkin ya membaca bisa dikatakan lemah. Kalau baca status WA semangat bener anak-anak ini. Baca status WA, baca Instagram, baca apa lagi? Baca Facebook, media sosial semangat ya. Share-sharean grup itu semangat. Tapi kalau sudah baca-baca yang sifatnya pengetahuan, apalagi baca Quran, wih, malesnya pol. Malesnya pol. Ini penyakit generasi Z sekarang ini nih. Nah, mungkin kalau tidak mau membaca, tapi minimal situs yang kamu buka, ya misalkan seperti YouTube atau TikTok atau apapun itu yang basisnya audio visual, ada gambar, ada suara, ya. Media-media yang basisnya audio visual, itu kamu punya kecenderungan untuk pengetahuan, mengupgrade pengetahuan kamu. Misalkan yang hobi migas, minyak dan gas, ya bukanya itu di media-media yang basisnya audiovisual. Sehingga di algoritma medsos kamu itu yang keluar sesuai dengan kecenderungan kamu. Sehingga yang keluar. Dan ini menguntungkan bagi kamu. Sambil tidur bisa dapat pengetahuan tambahan. Ya. Bisa dapat pengetahuan tambahan. Sekarang ini ilmu itu berserakan di mana-mana. Ilmu itu berserakan di mana-mana. Tapi jarang sekali mereka yang mampu menyerapnya dengan maksimal. Ya, ilmu itu memang berada di mana-mana, bahkan sampai di WC pun ada ilmunya. Sekarang orang masuk ke WC harus pakai HP kan? Bener nggak? Ini kan sampai di WC aja ada ilmunya. Kadang kamu kalau ke WC bawa HP, sampai bawa HP. Artinya di WC juga masih nambah ilmu kadang. Artinya sekarang ini pergeseran pengetahuan yang tadinya bentuknya manual book sekarang menjadi e-book. Yang tadinya bentuknya tradisional menjadi elektronikal sekarang.
Semuanya serba itu. Jadi pengetahuanmu sekarang tak terbatas sesungguhnya. Tapi yang lemah dalam amaliyah sekarang. Yang lemah itu amaliyah. Kamu berilmu tapi tanpa amal. Berat juga ini. Berilmu tanpa amal. Berat juga. Sebentar ya, saya itu ngecas HP dulu sebentar. Im, il, ilmu tanpa amal tidak akan bermanfaat. Hanya akan tampak luarnya saja menyenangkan, tapi dia tidak bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan atau bagi orang lain. Tapi kalau ilmu yang kamu amalkan, itu dari luar tampaknya indah, begitu dari dalam tampaknya menyenangkan dan kamu nyaman di dalamnya. Makanya ada istilah dalam pepatah Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamari. Ilmu yang kamu dapatkan tanpa diamalkan itu seperti pohon besar, rindang, tapi tidak punya buah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apresiasi kepada siapapun itu mereka yang berilmu tapi juga mau mengamalkan, mau mengajarkan. Berilmu, mau mengamalkan dan mau mengajarkan. Ini berat memang, ini berat, tapi kalau kita mau bermanfaat, mau benar-benar punya dampak positif, ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Semakin ilmu dibagi, semakin orang tersebut akan mulia. Ya, dengan ilmu. Ilmu itu beda dengan harta. Kalau harta kamu bagi, ya, dalam tanda kutip bukan dengan niat sedekah ya. Kamu bagi saja charity, bukan niat sedekah, bukan niat wakaf, hibah ataupun lainnya. Pokoknya bagi saja. Itu akan habis. Akan sia-sia karena tidak tercatat sebagai amal kebaikan dan akan habis. Tapi habisnya harta yang diniatkan untuk sedekah, secara materialis dia memang habis, berkurang. Tapi secara pahala atau kebaikan atau amal soleh, dia berlipat ganda. Dia berlipat ganda. Dan ini tabungan-tabungan yang dalam tanda kutip yang hanya bisa diklaim ketika sudah wafat, ketika sudah di akhirat kelak. Begitupun dengan ilmu. Kamu berilmu, kita semua berilmu, tapi tanpa amal, ya akan sia-sia juga. Berilmu tapi tanpa mengajarkan, juga akan sia-sia juga. Ilmu semakin diajarkan akan semakin berkembang, semakin dibagi akan semakin mulia. Bukan semakin habis, tapi semakin berkembang dan semakin mulia. Makanya kamu patut bersyukur karena kamu berada di lingkungan akademik yang sangat positif nih ITERA nih. Beda dengan kampus-kampus lain. ITERA ini institusi yang budaya akademiknya luar biasa di Provinsi Lampung daripada kampus-kampus yang lain. Kalau kamu lihat UIN saja, banyak sekali mahasiswa yang dalam tanda kutip belum memahami nilai-nilai akademik. Begitupun di Unila, tapi di ITERA yang memang baru berusia 7 tahun, tapi mahasiswanya sudah mengerti pentingnya akademik, pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan. Oke, selanjutnya kawan-kawanku yang berbahagia. Ada sebuah problem nih. Ya, mungkin teman-teman bisa selesaikan. Ada sebuah problem. Problemnya begini. Semakin dia berilmu, ya, semakin dia berilmu, bahkan sampai mencapai derajat profesor sekalipun ya. Profesor sekalipun, justru malah semakin
jauh dari nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai keilmuannya. Ini kenapa? Sekarang ini kita dihadapkan contoh seperti rektor kampus sebelah ya, rektor kampus sebelah. Kamu tahu kan, beritanya sudah di mana-mana, ya. Rektor kampus sebelah itu profesor. Tapi kenapa ada budaya-budaya korupsi yang terjadi di kampus tersebut? Ada yang bisa jawab? Fahri Ahmad Mirza, silakan on cam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Fahri Ahmad Mirza dari Prodi Teknik Elektro 2019 ya, Pak. Silakan. Jadi menurut saya gini ya, Pak ya, kebanyakan tuh dari manusia itu dia berpikir kalau berilmu, kalau semakin tinggi derajatnya, maksudnya derajatnya ini yang di bidang kayak profesor gitu, jabatannya lah, Pak, bukan derajat ini manusianya, Pak. Jadi karena terbentuklah pola pikir, oh kalau semakin pintar tuh semakin kaya, Pak, semakin banyak uangnya. Nah, jadi orang tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak lebih mengejar dunia, karena dari kecil tuh kita selalu dibikin kan kayak kamu tuh harus pintar biar depannya sukses. Nah, kan sekarang balik lagi, sukses itu suksesnya bentuk apa? Secara material kah atau bagaimana yang lain gitu. Padahal ya karena itu ya karena berbentuk pola pikir seperti itu membuat orang jadi buta gitu, Pak. Jadi kayak orang mencari mencari hartanya lebih gitu segala macam, Pak. Itu sih yang saya ambil. Oke, terima kasih Fahri. Keren. Ya, Pak. Ya, terima kasih Sama-sama. Fahri. Oke. Ini analisis Fahri seperti itu. Kalau saya coba pancing lagi, coba kamu dan kita semua ya. Definisi sukses itu apa sih? Definisi sukses dalam berilmu itu apa? Atau enggak usah spesifik ilmu lah. Definisi manusia sukses itu apa? Coba, definisi manusia sukses itu apa? Tadi katanya Fahri, ya, Fahri Ahmad Mirza tadi tujuan kita hidup itu sukses, berilmu itu sukses. Sukses ada beberapa faham yang mengatakan suksesnya dari segi materialis. Kamu jadi ini, jadi itu, punya penghasilan besar dan lain sebagainya. Tapi kalau suksesnya Nabi Yuna Adam, ya, apa dia kaya? Enggak sih. Suksesnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa beliau kaya juga? Enggak nampaknya. Ini kalau analisis kehidupan ya, analisis kehidupan ya. Kesuksesan Nabi Yuna Adam dan beberapa nabi, bahkan Nabi Sulaiman yang paling kaya. Bagaimana, tengoklah ketika beliau semua meninggal dunia. Bagaimana kesuksesannya? Apakah karena hartanya, atau karena jabatannya, atau karena personalitinya, atau karena lain? Kita makhluk beragama, kita umat yang beragama, tentu kesuksesan yang baik itu kesuksesan yang telah diajarkan oleh para nabi dan para ulama, para sahabat-sahabatnya, tabiin dan ulama-ulama kita, bahwa sukses dalam berilmu, itu kelak akan menjadikan pemiliknya menjadi seseorang yang semakin dekat sama Allah, semakin jauh dari maksiat. Itu baru sukses. Sukses dalam ilmu. Semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dengan maksiat. Itu berat tapi ini berat ya. Tapi ini berat. Kebanyakan mereka yang berilmu justru berseliweran kemaksiatan itu. Tapi ya karena sudah barang pasti dimanapun dia semakin tinggi derajatnya, semakin mulia kedudukannya karena ilmu, semakin besar pula peluang untuk bermaksiat.
Sekarang ini kita ngomong karena belum jadi profesor, bener kan? Kalau sudah jadi profesor, kemudian diminta jadi rektor, dilalah senat mengizinkan jadi rektor, ya enggak tahu bagaimana. Jadi sesungguhnya kita ini, ya, saya dan kamu, kita semua ini sedang dalam proses ujiannya masing-masing. Sedang dalam proses ujiannya masing-masing. Kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta ini, dengan kehidupan ini. Kita sedang diuji. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, surah Al-Anbiya. Kami menguji kalian semua makhluk manusia itu dengan kebaikan dan keburukan. Ujian kita itu ada kalanya dengan kebaikan, seperti punya jabatan, ya, menurut kita baik, apapun yang menurut kita baik, itu kita sedang diuji. Bisa enggak kita dengan ilmu itu, ya, dengan jabatan itu, dengan kedudukan itu, kita jadi makhluk yang semakin dekat dengan Allah, jauh dari maksiat, bisa enggak? Atau kita dapat keburukan. Nah, yang kata kita keburukan, ya, yang dalam perspektif kita keburukan. Semakin kita terpuruk, jatuh, tertimpah tangga, ya, apakah akan semakin dekat sama Allah dan menjauhi kemaksiatan? Juga PR besar bagi kita. Tapi mayoritas umat-umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan keburukan, yang diuji dengan kejelekan, dia pasti akan sukses. Banyak sekali mereka yang sukses dunia akhirat karena dimulai dari keluarga yang dalam tanda kutip biasa-biasa, bahkan rendah. Ya, bahkan rendah. Ya. Dan lebih banyak juga orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, walhasil dia dapatnya kehancuran. Banyak sekali. Banyak sekali, dan itu jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Oke, kawan-kawan. Itu tentang pengetahuan, tentang ilmu dan pengetahuan. Jadi ada, seperti saya kutip dari pemakalah tadi. Pemakalah kita pernah menyampaikan bahwa al-ilmu al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Kalau saya bilang enggak, ya itu benar itu. Kalau saya bilang ada tambahannya, ada tambahannya. Jadi tujuan kita hidup ini kan takwa sama Allah, ya. Benar enggak? Tujuan kita hidup ini kan takwa sama Allah, ya. Kita dijulukin sebagai hamba yang bertakwa. Kita dapat ilmu pun orientasinya masih takwa. Kita dapat ilmu pengetahuan orientasinya hanya untuk Allah, 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 Allah. Takwa sama Allah. Jadi definisi takwa itu kan at-taqwa. Ya. Takwa itu al-ilmanu uryanu. Iman itu sesuatu yang polos. Wazinatuhul haya. Perhiasan dari keimanan itu rasa malu sama Allah. Rasa malu sama Allah. Rasa malu sama Allah. Kemudian wakiswatuhut taqwa. Pakaiannya iman itu ketakwaan sama Allah. Kita iman, ya takwa pakaiannya. Tidak bisa kalau kita tidak bertakwa berarti kita tidak berpakaian. Kita beriman sama Allah, tapi kita tidak takwa sama Allah, berarti kita manusia yang telanjang. Tidak berpakaian kita. Hanya sekedar iman sama Allah pantesan, banyak sekali mereka yang ngaku-ngaku beriman, tapi dalam tanda kutip perilakunya perilaku binatang. Karena apa? Karena mereka tidak berpakaian. Takwa kepada Allah itu pakaian dari keimanan kita. Takwa sama Allah.
pakaian dari keimanan kita. Makanya kemudian banyak orang yang sekarang ini ngaku beragama Islam. Mohon maaf ya karena saya ngajar Islam, jadi saya tidak akan singgung yang lain. Ngaku beragama Islam, ya. Tapi dia perilakunya luar biasa, melebihi binatang sekalipun. Sekarang kan banyak di Lampung ada polisi bunuh polisi, sesama manusia, sesama pejabat polisi saling bunuh. Kemudian di Pesawaran kemarin itu beritanya ada seorang pemudi ya perempuan dibunuh di kebun karet. Kemudian anak di Kediri masih balita usia 4 bulan di apa martil sama ibunya sendiri. Masya Allah, banyak sekali apa tragedi-tragedi yang tanda kutip lebih bejat, lebih sesat, lebih mengerikan daripada binatang. Ini karena apa? Karena manusia yang tidak punya takwa sama Allah tadi. Sehingga hilang semua pakaiannya, dan hilang semua rasa malu dia. Padahal rasa malu itu bagian dari iman kan? Wazinatuhul haya. Kemudian yang terakhir, wasamrotuhul ilm. Buah dari keimanan itu mesti dia berilmu. Orang yang beriman itu buahnya mesti pengetahuan. Mesti pengetahuan. Makanya kalau kamu mau cerdas dalam perspektif Al-Quran, itu kecerdasan itu tidak bisa hanya kamu dapatkan dengan belajar yang rajin saja. Mengikuti instruksi kuliah dosen, tidak bisa. Hanya dengan itu saja tidak selesai. Kamu harus jadi pribadi yang beriman, punya rasa malu sama Allah, punya rasa takwa sama Allah, punya ketakwaan sama Allah, baru kamu akan dapat pengetahuan. Runtutannya gitu. Ini dalam perspektif hadis Nabi ya. Dalam perspektif hadis Nabi seperti itu. Al-imanu uryanun wa zinatuhul haya wa kiswatuhut taqwa wa thamuratuhul ilm. Itu kata Nabi. Tapi kalau kata Al-Quran lebih simpel lagi. Kata Al-Quran. Surah Al-Baqarah juz 3 ayat yang paling panjang itu 200 berapa? Yang paling panjang. Ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah juz 3 itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Tapi yang bagian akhir itu ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa sama Allah dan kamu akan diajarkan oleh Allah, diberi pengetahuan sama Allah. Artinya kamu untuk mendapatkan pengetahuan yang begitu yang cerdas, ya, pintar, cerdik, cendikia, itu tidak bisa kamu dapatkan dalam tanda kutip hanya dengan belajar, hanya dengan proses transfer ilmu, proses pembiasaan, tidak bisa. Tapi kamu harus jadi seseorang yang memang dekat sama Allah ya, sholat malamnya rajin, ini sholat duhanya rajin, sholat 5 waktunya rajin. Nah, mumpung saya sedang bahas tentang sholat, ada yang belum sholat subuh? Ada yang belum sholat subuh enggak? Tolong raise hand. Lebih baik jujur dengan saya. Lebih baik jujur dengan saya dan insya Allah Allah akan menerima taubat-taubat kamu. Daripada kamu tidak jujur kemudian diazab 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum sholat subuh? Raise hand. Insya Allah. Siapa yang belum sholat subuh? Lagi. Tidak apa-apa, jangan malu. Jangan malu sama saya, jangan malu. Siapa yang belum sholat subuh? Coba. Yang belum sholat subuh coba. Siapa? Yang perempuan-perempuan? Ustadz, saya nggak sholat subuh karena saya halangan. Ya maklum kalau halangan. Karena saya halangan, maklum. Siapa yang belum sholat subuh? Saya yakin ada ini yang belum sholat subuh ini. Dia lebih penting kuliah daripada sholatnya. Ya, ini baru 2 nih. Irfan, Muhammad Ikhwan. Ya, ini sesungguhnya kamu berani menampakkan, berani raise hand. Itu bagian dari kesadaran iman kamu. Bukan karena kamu malu dengan, artinya kamu tidak malu.
Tidak malu harga dirimu hancur karena kamu lebih mementingkan imanmu kepada Allah, sholatmu kepada Allah. Itu bentuk iman kamu. Bentuk iman kamu. Tapi pesan saya, yuk sama-sama bertaubat. Ya, bertaubat, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Ya. Karena dengan sholat 5 waktu, dengan kamu melakukannya, ditambah sholat duha, sholat tahajud. Ya, minimal itulah, 7 waktu itu. Sholat 5 waktu tambah duha dan tahajud. Walaupun 2 rakaat ya. Duha 2, tahajud 2. Insya Allah kamu akan diberikan anugerah kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Yakinlah itu. Karena dalil Al-Quran sendiri yang bilang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa sama Allah, Allah akan anugerahkan pengetahuan yang tak terbatas. Allah akan ajarkan itu. Jadi makanya dahulu kala banyak sekali cendekia-cendekia muslim di era abad ke ya di era pasca kenabian Nabi abad kedua, ketiga Hijriah, tahun 200, 300, 400 Hijriah, ya. Itu masa-masa kejayaan Islam sampai Islam bisa menguasai sepertiga dunia. Jadi ada 1/4 dunia itu isinya non-muslim, tapi sepertiga dunia isinya Islam. Sampai ke Patani, Thailand, Vietnam, Malaysia, semua muslim itu dulu. Itu ketika tahun 200, 300, 400, 500 Hijriah pokoknya itu. Sampai abad kelima. Itu mereka semua bisa menyebarkan Islam sampai sepertiga dunia. Itu karena apa? Bukan karena kecerdasannya enggak. Tapi karena dia punya rasa takwa sama Allah yang luar biasa. Sehingga Allah anugerahi kemampuan otak, kemampuan nalar yang di atas manusia-manusia biasa. B.J. Habibie yang nyata, ya, cerdas beliau. IQ-nya tertinggi di Indonesia beliau. Itu kecerdasan beliau, itu beliau dapatkan pertama karena beliau rajin puasa Senin Kamis. Yang kedua, beliau rajin melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Ya, tentunya baca ya. Baca itu bagian dari ikhtiari saja. Tapi ikhtiar yang sesungguhnya itu ikhtiar puasa Senin Kamis dan sholat tahajud dan duha itu. Bahkan beliau sudah lakukan itu sejak beliau mengerti fadilahnya. Beliau kuliah sampai ke Belanda, sampai ke Jerman. Hak patennya berapa puluh hak paten beliau dipatenkan di Jerman. Tidak menjadikan beliau menjadi seorang yang musyrik. Justru semakin iman sama Allah. Inilah hakikat ilmu. Ya, hakikat ilmu seperti itu. Justru menjadikan B.J. Habibie seorang yang semakin dekat sama Allah. Semakin taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pesan saya kepada semua anak-anak Bapak, anak-anak saya, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi pribadi-pribadi muslim yang cerdas, jangan pernah tinggal puasa, karena Bapak bangsa kita, B.J. Habibie, Presiden kita mengajarkan Senin dan Kamis, dan itu pun memang sunnah Nabi. Dan jangan pernah tinggal sholat 7 waktu. Selain 5 waktu tambah 2, yaitu tahajud dan duha. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja. Insya Allah kamu akan jadi pribadi-pribadi muslim yang berwawasan luas, berintelektual tinggi, dan berdaya guna manfaat maslahat dunia dan akhirat. Ya. Oke. Oke kawan-kawan, Irfan sama Ikhwan nanti selesai kuliah bersama saya, bersama Ustadz, kamu sholat, ya, niatnya gini, niatnya. Usolli fardus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Coba diulang niatnya Irfan. Irfan, open mic coba. Nah, dibuka. Dibuka itunya. Niatnya. Tadi suaranya agak putus. Ya, coba. Ya, coba Irfan. Usolli fardus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Niatnya itu.
Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qadaan lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblati. Ya, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblati qadaan Kodoan. lillahi ta'ala. Nah, niatnya diganti kodoan ya. Kalau sholat tidak bayar hutang, ya tepat waktu itu niatnya adaan. Adaan artinya tepat waktu, adaan. Tapi kalau kamu bayar hutang kayak sudah di luar waktu sholat, ya sudah di luar waktu sholat, tapi kamu ingin sholat, diganti kodoan. Diganti kodoan. Terima kasih teman-teman, Irfan, Ikhwan, dan kawan-kawan yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Insyaallah kita ketemu minggu depan, ya, dalam keadaan yang lebih sehat bersama kelompok 2 yang akan digawangi oleh Yolan Tritul Hasanah dan kawan-kawan ini. Insya Allah kita akan ketemu, ya, dan semoga beliau-beliau mereka semua diberikan kesehatan sehingga bisa mempresentasikan hasil kuliahnya. Dan mohon maaf untuk kelompok 1 nanti akan saya pandu revisinya di Japri apa gimana ya, di Japri terserah. Karena makalahnya belum standar, dia ngirim PDF, padahal saya mintanya Word di aturan perkuliahan. Jadi akan saya bantu revisi ya, Cindy dan kawan-kawan, akan saya bantu revisi, arahkan sesuai peraturan kontrak kuliah dan peraturan pengerjaan proyek makalah itu. Ya, insya Allah demikian. Kita beri aplaus kepada kelompok pertama. Terima kasih. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Walhasil kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.